Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, serta para pemirsa Hijrah TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang benar, meyakini datangnya nikmat semata-mata darinya, banyak menyebut-nyebut nikmat itu dan menggunakan semua nikmat untuk meraih ketaatan kepadanya, dan juga memujinya dengan sebanyak-banyaknya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan untuk kita thalabul ilmi. Maka mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Perhatikan adab-adab thalabul ilmi sehingga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah mudah-mudahan akan bisa kita raih. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini materi kita keluarga harmonis dengan tauhid. Yang keluarga tentunya yang dimaksud adalah keluarga muslim, keluarga orang-orang yang beriman. Mereka akan bahagia dunia dan akhirat dengan modal keislaman dan keimanan mereka, yang tentu telah maklum bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwa iman itu qaulun wa amalun, ada ucapan, ada perbuatan. Qaulul lisan wa qaulul qalb, ucapan di lisan dan ucapan di hati. Amal juga demikian, ada amal jawarih, amal anggota badan, dan juga ada amalan al-qalb, hati. Sehingga orang yang mengaku beriman tentu apa? Nampak padanya amal-amal yang saleh, ucapan-ucapan yang baik. Yang orang-orang yang beriman dengan benar seperti itu, Allah janjikan dengan dikumpulkannya mereka semua di dalam surga bersama anak-anak keturunannya. Dalam surah At-Tur ayat 21 Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan
anak cucunya mengikuti mereka dengan keimanan, maka akan kami kumpulkan anak cucu mereka itu bersama mereka, dan tidak ada amal mereka yang kami kurangi sedikit pun. Ya, jadi nenek moyang kita ditambah kebahagiaannya di surga dengan dipertemukannya bersama siapa? Anak cucunya. Yang tentu anak cucu juga berbahagia atau tambah kebahagiaannya ketika bertemu dengan nenek moyangnya atau kakek dan neneknya, ya. Itu semua dengan modal keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercampuri dengan syirik. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim di sini yakni syirik. Ya, maka bagi mereka seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Qama, Nabi berdiri, ya. Nabi SAW berdiri ketika diturunkan kepadanya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, orang-orang terdekat darimu wahai Muhammad, berikan peringatan. Dalam Asy-Syu'ara 214. Ketika turun ayat ini Nabi qam, berdiri, lalu mengatakan qala ya ma'syara Quraisyin atau kalimatan nahwaha. Lalu beliau mengatakan ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh bangsa Quraisy, atau kalimat yang seperti itu, yang semisalnya. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Belilah diri-diri kalian, karena aku tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nggak bisa memberikan manfaat kepada bangsa Quraisy sedikit pun. Ya Bani Abdi Manaf. Kemudian beliau secara khusus memanggil anak keturunan Abdi Manaf. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, wahai Abbas. Kemudian lebih secara khusus lagi paman beliau. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah. Wa ya Safiyah. Nah, kalau tadi pamannya, lalu dipanggil pula bibinya. Ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah. Wa ya Fatimah. Lalu anaknya sendiri, anak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Wa ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah, anak putrinya, anak perempuan atau putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'an. Mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan dari hartaku. Nah, begitu ya.
aku tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim ini ya, beliau memanggil ya para kerabatnya setelah turun ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu. Yang ini merupakan tugas bagi kita semua ya, yang sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mengenal tauhid ya. Kita punya kewajiban untuk mendakwahi mereka, keluarga kita. Ya, tentu dengan cara yang berbeda-beda tentunya ya. Yang itu adalah diantara keteladanan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini beliau memanggil bangsanya tadi, Quraisy secara umum, lalu secara khusus Bani siapa? Abdi Manaf. Kemudian secara khusus lagi pamannya, bibinya, putrinya. Ya. Kalau putranya kok enggak dipanggil? Kemana? Ya, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak ada yang hidup sampai besar, sampai dewasa, ya, mati kecil. Jadi beliau panggil semuanya itu untuk didakwahi, disampaikan tauhid kepada mereka, yakni bahwa Nabi enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Fi hadzal hadis yarwi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat tersebut Asy-Syu'ara 214, beliau memanggil keluarganya ya, kerabat-kerabatnya, dan kemudian memberikan peringatan kepada mereka, yakni idhab li iblaghi qarabatik. Ayat tadi mengandung makna sampaikan ya, atau pergilah untuk menyampaikan dakwah kepada kerabatmu. Wahum Quraisyun, yaitu Quraisy. Wahum, yaitu keluarga Alu Abdil Muttalib, wa Alu Hashim, wa Alu Abdi Manaf, wa Qusay. Faqala, lalu beliau pun memanggil, ya ma'syara Quraisy, atau kalimatan nahwaha, wahai seluruh bangsa Quraisy, atau kalimat yang semisal itu, ishtaru anfusakum. Ya, maknanya faka'annahu ja'ala ta'ata hiya thamanun najati minan nar wa dukhulil jannah. Beliau menjadikan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi sebab seorang selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Seolah ini apanya? Ini adalah alat untuk membeli. Maka ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian. Sedangkan wasil'atal mushtarah hiyal jannah. Sedangkan yang dibeli adalah surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ya, surga Allah itu mahal. Apa? Barang dagangan Allah itu mahal. Ya. Ala sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan yang harus kita beli itu adalah surga. Ya. Kita harus membeli dengan mahal. yakni dengan amal saleh yang didasari dengan tauhid ya yang kuat dan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni ankum minallahi syai'a. Jadi kita harus punya alat ya seolah untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ingat ya bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena apa?
rahmat Allah. Yakni dengan sebab rahmat Allah, Allah beri hidayah kepada kita sehingga kita bisa beramal soleh. Yang dengan itu lalu Allah masukkan hambanya ke dalam surga. Semoga kita tergolong mereka. Amin. Fakullun yuhasabu an nafsihi. Masing-masing dari tadi Quraisy, Abdi Manaf, pamannya, bibinya, putrinya, dan semua kerabatnya itu akan dihisab masing-masing mereka. Ya, dari diri mereka masing-masing. Tsumma bada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aqrab fal-aqrab min nasabi Quraisyin lahu. Lalu beliau menyebutkan atau mengurutkan tadi ya, disebutkan dari Quraisy, Abdi Manaf, dan seterusnya tadi. Yang semuanya menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka kecuali kalau mereka mau mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai kepada putrinya, salini ma syi'ti min mali. Ya, mintalah, silahkan wahai putriku, mintalah kepadaku hartaku sesuai yang kamu kehendaki, silahkan minta. Karena fahadha mustata'un fid dunya. Kalau ini mungkin di dunia, ya, beliau mampu sesuai dengan kemampuan beliau bisa memberikan harta. La ughni anki minallahi syai'a. Adapun di akhirat nggak bisa. Ya. Kullun yuhasabu an nafsi, tadi masing-masing diri akan dihisab. Wala yadkhulul jannata man lam yu'min billahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berimanlah kepada Allah, lalu taatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat aneh ya ketika sebagian mubaligh, sebagian ustadz, kiai ya, ketika mendorong, menyemangati jamaahnya supaya bersemangat ya menuntut ilmu dan wabil khusus mengikuti jejak langkah mereka ya, dengan dengan tenangnya, dengan mantapnya mengatakan, nanti Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau di akhirat bingung-bingung, di mahsyar itu bingung, nggak usah khawatir. Gandulan saja jubah saya, gandulan saja sarung saya. Ini kiai yang lupa atau nggak tahu bahwa di akhirat, di mahsyar itu semuanya telanjang bulat. Semua telanjang bulat, dibangkitkan dalam keadaan hufatan, auratan, hurla. Telanjang, nggak beralas kaki, belum sunat. Lah kok suruh gandulan jubah, suruh gandulan sarung. Ini kiai yang atau ustadz atau mubaligh yang lupa atau nggak tahu kalau di sana itu telanjang bulat, ya. Gak ada yang pakai pakaian sehelai benang pun, kok selembar kain sehelai benang pun nggak pakai lah, kok suruh gandulan. Dan kayak gitu jamaahnya muantok, wah yakin pokoknya gandulan saja ya, alias apa, salah atau benar nggak masalah, pokoknya kita gandulan Mbah Yai. La ilaha illallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh Mbah Yai, oleh Pak Ustadz, oleh mubaligh itu nggak bisa memberikan itu kepada keluarganya. Ya, yang tentu saja jamaah hari ini atau kaum muslimin hari ini atau juga kemarin tidak ada yang bisa menandingi keutamaan siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Safiyah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Gak ada yang bisa menandingi keutamaan
mereka. Ya, tapi mereka semua berusaha dengan beriman, menjaga keimanannya, jangan sampai berbuat syirik, beramal saleh dengan sekuat tenaga. Lalu ditahdir, diingatkan oleh Nabi, aku gak bisa memberi apa-apa kepada kalian di akhirat. Lah kok datang orang yang mengikuti, katanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan enjoy, dengan tenang, dengan santai, ya, memerintahkan untuk gandulan sarung, gandulan jubah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin. Wa fil hadis bayan anna kulla insanin murtabitatun bi'amalihi wa la yanfa'uhu nasabuhu wa la maluhu wa la 'amalu ghairihi. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa setiap manusia itu terikat dengan amalnya, terkait dengan amalnya masing-masing. Tidak ada manfaat nasabnya. Nasabnya sampai putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah radhiyallahu anha diingatkan, ya, kalau seandainya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak beriman, Nabi gak bisa memberi manfaat. Nasab terbaik, ya, karena anak manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam gak akan bisa memberi manfaat kalau beliau tidak beriman dan beramal saleh. Ini akidah tauhid yang harus betul-betul dibangun di dalam hati keluarga kita, ya, sehingga istrinya para ustadz atau suaminya ustazah misalkan nggak akan bisa memberi manfaat di akhirat itu. Bahkan apa? Seperti ayat yang sering dibaca, disampaikan, kita semua hafal insyaallah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, akan lari dari semua keluarganya itu, ngurusi diri masing-masing. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Secara umum. Lalu secara khusus Nabi memberi contoh, nggak bisa memberi manfaat kepada anaknya, bibinya, dan seterusnya dari keluarganya. Jadi tidak bermanfaat nasabnya, ya. Maka seperti dikatakan oleh seorang penyair, ya, bahwa laisal mar'u illa bidinihi, laisal mar'u illa bidinihi. Tidak ada nilai seseorang itu kecuali dengan agamanya. Fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi. Jangan engkau tinggalkan ketakwaan karena hanya mengandalkan nasab. Karena saya anaknya kiai, saya anaknya ustadz, saya istrinya ustadz, saya suaminya ustazah. Itu nasab apa bukan kalau suami? Bukan lagi, ya. Mbah saya kiai besar misalkan, nggak ada gunanya. Jangan kau tinggalkan ketakwaan hanya bersandar diri, ya, mengandalkan apa? Nasab. Kenapa? Faqad rafa'al Islamu Salman Farisi. Islam telah mengangkat derajat tinggi Salman al Farisi. Wa qad wada'a syirkun nasiba Aba Lahabi. Dan syirik menghinakan orang yang nasabnya sangat bagus, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab paman Nabi. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab bin siapa berarti? Abu Lahab itu bin paman Nabi. Abu Lahab berarti bin Abdul Thalib. Yang nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Abu Lahab itu Abdul
Uzza, hambanya berhala yang namanya Masya Allah. Pak Abdul Muthalib itu ya, menamai anaknya hambanya Uzza yang digantung di sekeliling Ka'bah itu ya. Ya, kemudian dijuluki Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Abdullah, bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya sangat bagus, tapi nggak ada gunanya, bahkan dihinakan karena syirik atau dihinakan oleh syirik. Ya, waqad wada'a syirkun nasiba Abu Lahab. Ya, syirik menghinakan orang yang nasabnya bagus banget, yaitu Abu Lahab. Nah, maka apa? Sudah masing-masing kita berlomba-lomba untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala maluhu, hartanya juga enggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat mana? Yang sudah kita infakkan. Ya. Kita ingat, kita membangun rumah yang Masya Allah, beli kendaraan yang Masya Allah, apalagi punya usaha yang Masya Allah. Kalau itu tidak kita betul-betul manfaatkan, sungguh itu nanti hanya menjadi warisan. Ya, siapa? Orang yang kita tinggalkan. Nggak akan ada yang kita bawa mati. Ya, tapi rupiah atau harta yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan bermanfaat. Nah, di antaranya tentunya infak yang nomor 1. Infak untuk siapa? Keluarga. Ya, keluarganya dimakmurkan. Kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala berupa zakat kalau memang sudah waktunya. Jangan lupa ya, untuk fakir miskin, pondok dan seterusnya, itulah yang akan bermanfaat. Ya, adapun untuk apa? Kesenangan-kesenangan kita yang hanya bersifat sementara, alangkah ruginya. Eman-eman. Ya. Beli jam tangan berapa ini? Ini cuma 50 juta. Jam tangan 50 juta. Untuk apa? Ya. Pulpen. Oh, ini siwak ya. Siwak berapa Ustaz? Kalau ini sih cuman 10.000. Tapi apa? Sunnah misal. Ini pulpen misal. Berapa pulpennya Ustaz? Ini cuman 15 juta. Pulpen 15 juta untuk apa? Misalnya, ada nggak pulpen 15 juta? Tas. Ibu-ibu ini ya. Tas 1,5 M. Kalau di sini jelas nggak ada itu ya. Sepatu berapa? Gak ada manfaatnya, hanya kesenangan atau apa? Kesenangan apa kebanggaan? Kebanggaan. Nah. Dan seterusnya, ingat, hati-hati ya, yang cerdas. Nah, atau mungkin apa? Sebagian orang plesir sukanya, ya, sukanya plesir. Ke mana? Ke Turki, Qatar, Amerika. Nah, dan seterusnya begitu. Setiap satu kali jalan berapa puluh juta dengan ringannya dia keluarkan, ya, dengan ringan dia keluarkan, itu nggak akan bermanfaat. Ayo umroh yuk. Waduh, kalau umroh saya masih banyak dosa ini, belum kuat. Masya Allah. Tapi untuk ini dan itu kesenangan dirinya, brul, tahu brul. Wow, brul dengan ringannya. Ya cepet daftar haji gitu. Waduh, aku ini orang masih kotor, jadi gimana? Masya Allah. Ini tipu daya siapa? Syaitan. Ya, kalau sudah punya cepet, mumpung masih muda, daftar. Kalau punya duit banyak, langsung saja plus, biar setahun apa berapa berangkat? Ya, yang cepat itu apa intinya? Kalau duitnya banyak. Dan itu yang akan bermanfaat. Ya, adapun pakaian kita ya, boleh saja sebenarnya itu boleh, tapi itu kan hanya begitu lewat ya sudah. Apalagi makanan ya,
makanan habis taklim beli makanan satu porsi 150.000. Orang 5 berapa? Hitung sendirilah ya. Masya Allah. Terus besok pagi dibuang. Nengok aja enggak kita ya. Masya Allah. Ya kan itu duitku Ustaz. Iya memang. Dan boleh. Tapi kan hendaknya apa, di sana ada yang lebih istimewa dan yang akan kekal. Ya. Dan itu diantara bukti kebenaran firman Allah, bal tu'thirunal hayatat dunya, bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan ini, wal akhiratu khair wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik, maka semoga Allah menjadikan kita orang yang tepat ya dalam mencari harta dan membelanjakannya, amin, sehingga harta kita berkah. Wala amalu ghairi, dan juga tidak bermanfaat amal orang lain. Ya, tadi bapaknya kiai, mbahnya kiai, lah dia pencuri. Dia hobinya syirik, hobinya bid'ah, nggak ada manfaatnya. Ya, amal mbahnya itu nggak ada manfaatnya. Maka apa? Masing-masing kita ayo berlomba-lomba. Wa fihi bayanu sad'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa iblaghi risalata kama amarahu rabbuhu ta'ala duna taqsirin. Juga dalam hadis yang mulia itu terdapat penjelasan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat, bergegas ya untuk menyampaikan dakwah ini secara tepat, sempurna, ya, duna taqsirin, tidak ada kurangnya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, masya Allah, semoga Allah mengampuni kekurangan kita. Kita kadang mau bilangi orang, ya, yang kita yakin bahwasanya kalau orang itu dibilangi sebenarnya nggak marah, paling cuman nesu, apa beda nih, ya. Paling apa cuman bermuka ya agak beda gitu aja lah. Gitu saja kita kadang nggak berani loh ngomongi. Kalau Nabi nggak ada kayak gitu. Nabi duna taqsirin. Ya. Yang kadang apa? Orang tanya, Ustadz saya mau bilangi saudaraku atau temanku atau bapakku, ibuku, gimana ya Ustadz caranya biar tidak tersinggung? Kita ingat, Nabi dakwah itu orang-orang tersinggung apa tidak? Hah? Tersinggung berat, pol, ya Mas. Tersinggung berat mereka itu. Padahal bahasa Nabi, akhlak Nabi, cara Nabi kurang apa? Maka apa ya? Sudah bismillah, pilih kata-kata yang terbagus, yang tersopan, cari waktu yang tepat, sampaikan. Waduh, tersinggung gitu ya. Ingat, Nabi itu loh, kaumnya tersinggung berat. Kaumnya tersinggung berat. Maka apa ya, kita cari usaha. Jangan ngawur kemudian mereka tersinggung, ini nggak boleh. Tapi kita cari cara terbaik. Kok tersinggung? Ya sudah, ya sabar. Wa fihi hasun ala ihsanil amali wat taubati wat taqarrubi bihi ila Allah. Dalam hadis ini terdapat anjuran ya untuk kita berbuat baik ya, untuk memperbagus amal dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita yang sempurna, enggak ada. Ya, sehingga kalau kemarin mungkin kita begini dan begitu dengan keluarga, ya, dirubah. Kalau saya pernah mendengar kemarin itu Ustadz siapa itu ya, dulu sebelum ngaji ya biasa nampar dikit-dikit mukul istrinya. Setelah ngaji jangan nampar lagi.
Ya kadang-kadang cuma nendang Ustaz. Loh, sudah nggak nampar ganti nendang piye? Hah? Jangan. Ya, kemarin sama istrinya gini dan gitu, atau sama suaminya gini dan gitu. Setelah taklim, setelah ngaji, setelah belajar berubah yang baik. Anak-anak, kita semua anak sering saya sampaikan ya. Anak-anak kepada orang tuanya kadang membentak dan seterusnya, atau minimal bermuka masam kepada orang tuanya. Setelah ngaji yang benar, yang bagus, Masya Allah, kepada orang tuanya ramahnya Masya Allah. Walaupun orang tuanya mungkin bersikap yang enggak pas sama sekali, dia tetap berusaha untuk ramah. Jangan setelah ngaji, kalau dulu suka bentak, setelah ngaji melotot. Ini gimana? Sudah enggak bentak tapi ganti melototin orang tua. Jangan. Nah. Terus perbagusi, ya, perbagusi amal. Wa taqarrubi bihi ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya, yang semuanya itu kita usahakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kisah yang sangat agung yang Allah sebutkan dalam surah Maryam dari ayat 41 sampai berapa? 50 ya. Kisahnya siapa? Surah Maryam 41 sampai 50. Kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, mendakwahi bapaknya, ya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkan, ceritakan wahai Rasul kepada kaummu di dalam Al-Qur'an ini tentang kisah Nabi Ibrahim, ya. Sungguhnya beliau itu betul-betul orang yang sangat jujur. Beliau adalah orang yang sangat jujur, yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kedudukannya dengan dijadikan sebagai nabi, siddiq nabiyya, orang yang sangat jujur, ya. Yang ada kalanya kita dahulu pernah enggak jujur, maka berusahalah jujur. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian bersifat dengan sifat jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sungguh ada seorang yang jujur dan terus berusaha untuk jujur, walaupun mungkin dulu pernah ngapusi, pernah bohong, pernah enggak jujur itu, tapi dia selatih terus, ya, dilatih terus untuk jujur sampai akhirnya dicatat, yakni dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah orang yang jujur. Berarti perlu latihan, ya. Seperti ini misalkan Nabiullah Ibrahim Allah katakan sebagai siddiq, ya, orang yang sangat jujur. Kalau di umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa as-siddiq? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka minallahi wa la yughni 'anka syai'a. Ketika beliau berkata kepada bapaknya, siapa bapaknya? Azar. Ya, ketika beliau berkata, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a.
Ketika beliau berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak akan bisa membelamu dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tidak bisa patung itu membela ketika datangnya azab kepada para penyembahnya. Kenapa engkau menyembah itu, wahai bapak? Nah, yang ini diantara apa ini jamaah? Bakti anak yang nomor satu, menyelamatkan atau membebaskan orang tuanya dari syirik. Dirayu terus, ya. Walaupun masya Allah banyak sekali orang-orang tua, ya, orang-orang tua dari teman-teman kita itu, sadarnya orang-orang tua itu kalau sudah sakit parah baru ngomong, iya le, dulu aku nyimpen jimat di dulu dimasukkan ke jasadku ini, dulu saya nelen apa, gabah, padi ditelen, masya Allah, dan seterusnya. Baru ngakunya kapan? Ketika sudah sakit parah. Alhamdulillah, belum mati sudah ngaku. Maka apa? Dirayu terus. Kalau kita kenali orang tua itu, orang tua kita masing-masing itu ada apa? Ada sinyal-sinyal, ada gelagat-gelagat, ya, tentang kesyirikan itu. Dirayu terus jemaah ini, ya, supaya mereka cepat selamat dari bahaya yang paling berbahaya, keburukan yang paling buruk, yaitu syirik. Dirayu, kalau bahasa Jawanya itu diteleseh-teleseh, ya, dicari-cari celah-celah gimana beliau supaya ngaku dan mau menerima masukan kita bahwa itu adalah hal yang batil, ya. Sehingga kalau misalkan apa yang ditanam di dalam jiwanya, di dalam dirinya, yang penting nomor satu apa? Meyakini kebatilannya dan mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keliru double. Ya, saya pernah mendengar orang itu dulu dipasang jimat, terus mau tobat, datang ke dukun supaya melepas jimat yang ditanam. La ilaha illallah. Gimana ini? Ya, nggak usah gitu. Aku itu kesalahan, mohon maaf, ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau secara medis bisa ambil. Jika tidak membahayakan dan memungkinkan segalanya, begitu. Kalau nggak mungkin, sudah bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bakti anak yang paling utama, membebaskan orang tua dari apa? Syirik. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Maknanya, wahai bapakku, sungguh Allah telah memberikan kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka aku katakan, ya, kepadamu akan hal ini dan terimalah dariku, wahai bapakku. Ikutilah aku tentang apa yang aku serukan kepadamu. Aku berikan petunjuk kepadamu untuk menuju jalan yang lurus, ya, sehingga engkau tidak akan tersesat. Ikuti, wahai bapak. Dirayu, ya. Ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapak, ya, atau apa bahasa kita, ayah atau papa, atau kalau di sini disebutkan ya abati, bukan ya abi, ya abati, abah, ya, abah, terus ada iya yang menyatakan saya, ya, abati, ya abati. Ini
dijelaskan oleh para ulama adalah panggilan yang paling lembut ya dalam bahasa Arab. Kalau kita silakan ada kalanya kita memanggil orang tua itu dengan mbah, maksudnya kita apa itu? Mbah saknip anak kita ya toh. Ya nyun ngapunten mbah ya. Mohon maaf ya mbah, padahal bapak kita ya. Karena apa? Itulah panggilan yang paling beliau sukai misalkan ya, atau papa atau apalah yang pas menurut kita, panggil dengan panggilan itu, sampaikan ya dengan lembut. Jangan engkau menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. yakni inna syaitana kana lirrahmani mukhalifan mustakbiran an ta'atillah, karena syaitan itu Pak ya menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, sombong untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ikuti. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku khawatir banget, aku takut betul Pak kalau sampai menimpa dirimu azab dari Ar-Rahman sehingga engkau menjadi penolong bagi syaitan ya, justru malah menjadi temannya syaitan. Aku khawatir betul loh Pak. Atau apa tadi bahasa kita masing-masing. Qal, lihat ini jawaban orang tua yang didakwai dengan lemah lembut, dengan halus ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya ternyata apa? Menolak. Apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku itu wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu gak berhenti, tak rajam kamu le. Begitu ya, mau dirajam ya. Padahal dakwanya pelan-pelan, gitu ya. Kalau kamu gak berhenti, tak rajam kamu. Subhanallah. Apakah dengan itu Nabi Ibrahim kemudian marah? Ya, karena beliau diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala membawa kebenaran, terus ditolak kebenarannya terus marah? Tidak. Ya. Beliau mengatakan qal salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiz. Salamun alaik. Seolah-olah Pak, Masya Allah, semoga keselamatan atasmu Pak. Akan aku mintakan ampun kepada Rabbku ya, akan aku mintakan dirimu ampunan dari Rabb. Jadi bukan beliau terus marah atau ya karena dakwahnya ditolak, tidak, tetap berlemah lembut ya, tetap berlemah lembut. Innahu kana bi hafiyya ay rahiman raufan, bahwa Allah Rabbku itu maha pengasih, maha penyayang, akan menjawab doaku. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan meninggalkanmu. Artinya tadi diusirkan wahjurni maliyah, tinggalkan aku. Maka apa? Udah kalau begitu Pak, ya semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, mengampunimu, dan aku akan meninggalkan Bapak. Nggak apa-apa. Ya, dan aku akan terus ya berdoa kepada Allah. Aku akan tinggalkan engkau dan apa yang kau seru wahai Bapak, patung-patung itu. Ya, dan aku akan terus berdoa kepada Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala ya, supaya memberikan kebaikan kepada bapaknya itu. Falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Dan ketika betul-betul Nabi Ibrahim meninggalkan ya bapaknya dan sembahan-sembahannya tadi,
dari selain Allah Subhanahu wa taala, razaqnahu minal waladi. Allah berikan rizki kepada Nabi Ibrahim berupa anak, yaitu Ishak dan Yakub. Yang Yakub itu anaknya siapa? Ishak alias cucunya berarti. Cucunya Nabi Ibrahim. Wa ja'alnahuma nabiyyain, dan dijadikanlah keduanya dua nabi, masya Allah. Ya, jadi kesabarannya mendakwai orang tuanya dengan tidak membentaknya, dengan tidak marah kepada orang tuanya, diberikan apa? Dua anak yang menjadi nabi. Bahkan setelah itu terus keturunannya banyak yang menjadi nabi sampai nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan juga kami berikan kepada mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lisan yang jujur, ya, yang tinggi, mulia di hadapan manusia, ya, dan juga tentunya setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa habna lahum jami'an min rahmatina fadlan la yuhsa. Maknanya kami berikan kepada mereka semua, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya dari anak keturunannya itu, fadlan la yuhsa. Fadilah-fadilah yang la yuhsa, tidak terhitung, sangat banyak. Wa ja'alna lahum dzikran hasana, dan kami jadikan bagi mereka itu sebutan yang bagus, sebutan yang indah untuk mereka, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa thana'an jamilan baqiyan finnas, dan pujian sanjungan yang terus atau tetap ada finnas, di sisi manusia setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa artinya dipuji manusia kalau dimurkai oleh Allah? Ya, tapi mereka, Nabi Ibrahim dan anak keturunannya tadi, mulia di sisi Allah dan dijadikan pula sebutan yang baik, ya, sanjungan pujian yang baik di hadapan manusia. Dengan apa tadi? Dengan tauhid, mendakwahkan tauhid, ya, mengajarkan tauhid, dan bersabar di atasnya. Baik, itu contoh Nabi Ibrahim, ya, yang mendakwai siapa? Orang tuanya. Berikutnya contoh Luqman yang mendakwai siapa? Anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Dan seterusnya dari beberapa ayatnya, satu halaman itu, yang di situ kemudian Nabi Luqman menyebutkan wasiat-wasiat yang sangat indah kepada anak-anaknya, ya, berupa sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, omongan yang bagus, dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sekali lagi kita bangun keluarga kita dengan pondasi yang kuat, yaitu tauhid. Itu yang akan membawa kebaikan untuk kita semuanya, ya. Dan terus berbenah diri, kekurangan-kekurangan kita usahakan untuk ditutupi, ya. Kesalahan ditaubati, ya, bertaubat semuanya, ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian sukses, beruntung. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha,
terus semangat dalam beramal saleh, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang membuahkan amal saleh dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.